وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sebelum saya menyampaikan kuliah 7 menit kepada saudara-saudaraku yang memang pagi ini ada aktivitas, kami persilahkan untuk meninggalkan majelis, dan bagi yang memang tidak terlalu pagi aktivitasnya, mari bersama-sama sedikit kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan ketakwaan. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita bisa merebut keuntungan terbesar. Bahkan keuntungan ini mengalahkan semua dunia dan isinya. Apa itu? Yaitu ketika kita tadi bisa melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, yang itu ternyata nilai kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak memperhatikan tentang berita besar ini. Kemudian kita sempurnakan dengan sholat subuh secara berjamaah, yang itu juga menjadi ciri orang-orang yang terbebas dirinya dari sifat kemunafikan. Karena itulah patut kiranya kita bersyukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku umat pengikut beliau yang senantiasa kita berjuang secara istiqomah. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fil arsyadakumullah, dalam kultum subuh pagi ini saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan pada kuliah ba'da sholat isya semalam, yaitu tentang ruhul istijabah. Artinya merespon panggilan Allah dan Rasul secara cepat. Seperti pagi ini pun kita telah merespon panggilan Allah dan Rasul secara cepat. Saudara-saudara sekalian, bahwa sesungguhnya di dalam diri kita ini, jikalau kita renungkan secara sungguh-sungguh, ada satu kekuatan dahsyat yang namanya ainar dinamik, yaitu kekuatan dalam diri seorang muslim yang ketika kekuatan itu dikelola dengan baik dan benar, dia akan memberikan satu potensi, satu kemampuan yang bisa melampaui rata-rata manusia yang bukan muslim. Dari mana ainar dinamik itu kita dapatkan? Tidak lain adalah dari semangat ajaran Islam itu sendiri. Karena itu ketika kita memahami Islam secara benar, berdasarkan pendekatan akidah, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan dahsyat. Namun ketika kita hanya melakukan pendekatan melalui fikih, kemudian meremehkan akidah, maka sesungguhnya dia sedang berebut isi. Bukan berarti fikih itu tidak penting. Fikih itu penting. Tetapi kemudian ketika energi dihabiskan untuk mendiskusikan seputar fikih, sehingga akidah kita lenakan, maka kita kehilangan ainar dinamik. Efek daripada ainar dinamik itu adalah munculnya sifat ruhul istijabah, yaitu sekali lagi sikap secara cepat, responsif, memenuhi
memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Saudara-saudaraku, semalam saya sampaikan dua hal atau ada 4 hal tentang ruhul istijabah. Pertama adalah istijabah fikriyah, yang kedua istijabah nafsiyah, dan pagi ini akan kita sampaikan 2 ruhul istijabah sebagai kelengkapannya. Yang ketiga adalah istijabah maliyah. Apa yang dimaksud dengan istijabah maliyah? Maknanya adalah ketika seorang muslim telah mendapatkan apa yang dia cari dalam urusan dunia ini, apakah itu berupa materi, kedudukan atau amanah kekuasaan, maka dia akan gunakan untuk berbagi, untuk membangun kemaslahatan. Sebab ada manusia itu ketika dia berpayah-payah bahkan dengan cara-cara yang diharamkan agama, kemudian dia mendapatkan kekuasaan atau kekayaan, muncul sifat yang justru kufur nikmat. Dan inilah sebetulnya sindiran Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 24 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Kita semua ini aslinya memiliki sifat berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika ia ditimpa, diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai, kekurangan rezeki, diuji dengan sakit, diambil kekuasaannya, dia merasa hidupnya itu sudah tidak berarti. Dia begitu berkeluh kesahnya, dia menggerutu sehabis-habisnya, seolah-olah hidupnya tiada lagi berarti. Sering mungkin kita mendengar celotehan orang-orang yang sudah pensiun. Kita tidak bertanya, tapi begitu ketemu, tiba-tiba dia ngomong, saya sudah pensiun, saya sudah nggak ada artinya lagi. Padahal bagi seorang muslim, berhenti dari jabatan itu bukan pensiun. Pensiun sesungguhnya adalah ketika roh ini diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pensiun yang sesungguhnya. Dan ketika orang mengatakan tidak berguna karena kekuasaan telah tercabut, dia menggambarkan seperti ayat ini. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau diuji yang tidak enak, dia begitu berkeluh kesahnya. Tapi sebaliknya, wa idza masyagul khairu manu'a, kalau ia diuji yang enak-enak, urusannya selalu terpenuhi, rezekinya tercukupi, kekuasaannya melejit, muncul sifat bakhil, sikap pelit. Pernahkah kita ingat ketika kita belum mendapatkan rezeki seperti hari ini, bagaimana derasnya doa kita, permohonan kita kepada Allah? Sampai ketika kita melamar pekerjaan di proyek ini, di perusahaan ini, begitu kita ikhtiarkan, ada yang dengan puasa sunnah, ada yang minta doa restu orang tuanya, ada yang sholat malam, ada yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, saking pengennya bisa diterima. Kemudian Allah mengijabah permohonan kita itu. Kemudian kita mendapatkan ma'isyah yang kita sangka itu adalah karena kecerdasan kita, karena kekuatan kita, bukan, itu adalah kasih sayang Allah. Ketika ada seseorang meronta-ronta berdoa, ya Allah, kiranya Engkau ijabah doa hamba untuk bisa diangkat menjadi ASN misalnya. Tapi kemudian ketika doa itu diijabah Allah, kemudian muncul sikap bakhil setelah rezeki Allah limpahkan kepadanya. Persis seperti ayat ini. Wa idza masyagul khairu manu'a. Kalau diuji yang enak-enak, dia kemudian bakhil.
illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang menjaga salatnya secara daim, terus menerus. Maka sesungguhnya di dalam surat itu ada namanya air dinamik, kekuatan dahsyat yang siapa mampu mengelola, sungguh dia akan mendapatkan potensi yang luar biasa. Wajar kalau kemudian Islam mensyariatkan kepada kita menjaga sholat 5 waktu minimal. Kenapa saya katakan minimal? Karena ada sholat-sholat di luar sholat 5 waktu yang dia akan bisa membingkai ketika sholat 5 waktu ada kurang dan cacatnya. Karena itulah istijabah maliyah artinya adalah orang yang ketika harapannya terpenuhi, ketika urusan duniawinya diijabah Allah, dia tidak akan bakhil, dia akan berbagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada orang begitu takutnya kehilangan dunia ini. Ada orang begitu beratnya melepaskan sebagian rezeki yang Allah amanahkan kepadanya. Padahal di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat, banyak term-term ayat yang mengatakan semua yang kita miliki bakal fana. Ma indakum yanfadhu wa ma indallahi baq. Quran surat An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfadhu, apa-apa yang ada di sisimu hai manusia, dia akan fana, dia akan hancur, dia akan hilang darimu. Ketika kita sibuk menghitung uang, menyimpan uang, takut kita berbagi kepada fakir miskin, kata Allah, ma indakum yanfadhu, apa yang akan hilang. Bagaimana cara hilangnya? Terserah bagaimana caranya Allah mau. Ada yang dimaling, ada yang ketika sedang banyak-banyaknya dia punya uang, diuji dengan istrinya yang sakit, anaknya yang sakit, sehingga uang yang begitu banyak begitu cepat habis. Wa ma indallahi baq, dan hanya di sisi Allah lah, dan hanya Allah lah yang kekal abadi. Karena itulah ya ikhwah, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki istijabah maliyah. Ketika di kampung kita, di masyarakat kita ada yang membutuhkan saran untuk dakwah misalnya, barangkali ada masjid sedang dibangun, musola sedang dibangun, pesantren sedang dibangun, tempat penampungan yatim piatu yang dibangun, jangan pernah diam. Setelah kita pelajari Islam ini, kita hayati, maka harus muncul ruhul istijabah yang ketiga, yaitu istijabah maliyah. Kesanggupan kita merespon dengan cepat ketika ada panggilan berinfak dan bersedekah, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Banyak para ustadz menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sedekahnya bagikan angin, begitu cepat tanpa hitung-hitungan. Dan itulah menggambarkan orang yang terpanggil di jalan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, isi daripada ruhul istijabah adalah istijabah al-harakiyah. Apa itu istijabah al-harakiyah? Yang dimaksud dengan istijabah al-harakiyah adalah hamba-hamba Allah, orang-orang muslim yang beriman, yang dia melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan dakwah. Siapapun kita, untuk menjadi da'i dan da'iyah tidak perlu menjadi ustaz, tidak perlu kita harus berlama-lama di pesantren, karena prinsipnya balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun sepotong ayat sepanjang engkau memahami betul tentang ayat itu. Karena itu sesama kawan dalam satu kamar kita bisa berdakwah, sesama kawan dalam satu pekerjaan kita bisa berdakwah. Bahkan ketika kita pulang di tengah-tengah keluarga, di hadapan anak, di hadapan istri, kita harus menjadi pelaku dakwah. Risolah kita ketika ajaran Islam tidak diamalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Pernahkah ketika kita pulang dari pekerjaan kemudian melihat anak gadis kita tidak menutup aurat ketika keluar rumah, kemudian kita panggil dia dengan penuh kasih sayang, kita nasihati, nak, sesungguhnya seorang wanita apabila telah melihat darah haidnya tidak halal
menampakkan ini dan itu kecuali wajah dan telapak tangan. Dan pernahkah kita ketika melihat istri kita belanja di luar rumah, kemudian dia tidak menutup auratnya, kemudian kita panggil dengan penuh rasa kasih sayang, ya istriku, sungguh ayah tidak sanggup menahan beratnya siksa neraka hanya karena sehelai rambutmu tampak dilihat orang. Itu menjadi dakwah. Karena itulah bila mana setiap pribadi muslim terasa atau merasa terikat dengan perintah dakwah, Islam ini akan tersebar dengan kuat dan dengan baik. Ini termasuk al-istijabah harakiyah, yaitu ketika diri merasa terlibat aktif dalam kegiatan dakwah. Termasuk indikasi istijabah al-harakiyah adalah berusaha untuk berada di barisan paling depan ketika membela agama Allah. Ya ikhwah, kita telah bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan para pendahulu kita. Kita tinggal menemui Islam ini enak dan nyaman. Belum pernah kita tercurah darah kita untuk Islam ini. Bahkan air mata pun jarang tumpah dari diri kita. Para sahabat adalah orang-orang yang telah membuktikan Islaman mereka. Khalid bin Walid, dalam satu kisah tak ada 1 inci pun dalam tubuhnya kecuali bekas gorisan senjata. Maka ketika dia telah masuk Islam, dia berdoa, ya Rabb, telah banyak aku lakukan dosa, memenggal kepala saudara-saudaraku sebelum aku masuk Islam. Aku mohon satu, ya Rabb, matikan aku saat perang syahid. Syahidkan aku di medan juang. Tapi Allah tidak berkehendak. Khalid bin Walid yang badan penuh dengan luka pedang, luka tombak itu, dia mati di atas kasur. Tapi lihatlah saudara yang lain, bahkan anak-anak muda, orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka korbankan jiwa raganya untuk Islam. Hari ini kita tidak perlu mencurahkan darah. Hari ini kita tidak perlu mengeluarkan energi terlalu banyak. Hari ini kita harus mengetuk hati kita. Mari saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita berada, kita suarakan gerendang dakwah dan ambil posisi paling depan. Karena sesungguhnya ingatlah, sungguhlah tidak ada artinya apapun yang kita cari kecuali dalam bimbing Islam. Karena Islam adalah menjadi sah, menjadi alat legalisasi tentang amalan-amalan kita. Inilah 4 pelajaran ruhul istijabah seperti termaktub dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-24. Mudah-mudahan semangat Ramadan yang kita lakukan tahun ini, ibadah-ibadah mahdhah yang kita kerjakan setiap saat, termasuk amalan-amalan sunnah yang kita kelola selama ini, akan mampu menanamkan dalam jiwa kita 4 kekuatan dahsyat, yaitu ainad dinamik. Pertama sekali lagi adalah istijabah fikriyah, istijabah nafsiyah, istijabah maliyah, dan istijabah harakiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya turun dari mimbar ini, barangkali ini adalah kultum saya terakhir pada Ramadan tahun ini di Pama. Sekiranya dari awal kemarin sampai pagi ini ada ucapan, kata, penyampaian materi yang kurang santun, kurang berkenan, sungguh hamba yang fakir ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diikatkan dalam ukhuwah Islamiyah, dan mudah-mudahan dengan tangan-tangan kita Islam terjaga di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadhkum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.